Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dalam blog Ilmu Anatomi Kedokteran dengan saya, Dr. Sakina dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang apa itu anatomi, apa aplikasinya, dan bagaimana cara mempelajari anatomi dengan baik. Kurang lebih yang akan disampaikan pada kuliah ini, kita akan melihat general overview secara keseluruhan tentang anatomi. Kemudian anatomi dari beberapa organ, contoh-contoh yang bisa disampaikan, beberapa struktur khusus yang mungkin bisa jadi korelasi klinis, kemudian hubungan antara anatomi dengan yang lainnya, kepentingan klinis yang harus diperhatikan dalam mempelajari anatomi, serta ringkasan. Pada general overview, pandangan secara umum, kita lihat dulu apa itu anatomi. Jadi anatomi merupakan ilmu mempelajari struktur dari makhluk hidup. Pengertian ini berdasarkan kamus dari Merriam-Webster, sehingga anatomi bisa untuk luas, jadi tidak hanya untuk manusia, juga untuk hewan maupun untuk tumbuhan. Hanya saja pada mata kuliah kali ini judulnya Ilmu Anatomi Kedokteran, sehingga topik yang akan kita bahas akan dibatasi pada anatomi manusia. Struktur yang dipelajari bisa yang gross, bisa juga yang mikros. Yang gross akan dipelajari pada ilmu anatomi kedokteran, sedangkan yang mikros akan dipelajari pada ilmu histologi kedokteran. Kenapa kita harus belajar anatomi? Anatomi merupakan ilmu dasar sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain dalam bidang kedokteran. Sehingga sebelum kita mengetahui prosedur medis tertentu, tentu harus tahu tentang anatominya. Pada saat kita menerima pasien, kita juga seringkali harus membuat beberapa diagnosis banding. Dengan adanya anatomi, kita bisa mengetahui organ-organ apa yang mungkin bisa menjadi diagnosis banding dari suatu penyakit. Pada anatomi, dengan mempelajari anatomi ini, kita juga bisa menghubungkan dengan kondisi klinisnya pasien, kira-kira apa yang menyebabkan pasien menderita suatu penyakit tertentu. Pada anatomi juga akan disinggung tentang variasi normal, sehingga kemudian antara satu manusia dengan manusia yang lain bisa berbeda, baik secara struktur makroskopis maupun struktur mikroskopisnya. Bagaimana cara mempelajari anatomi? Pada zaman awal anatomi dikembangkan, metode terbaik mempelajari anatomi adalah dengan melakukan diseksi. Dalam hal ini, kita melakukan diseksi pada kadaver yang sudah didedikasikan untuk praktikum anatomi, namun dengan berjalannya waktu, kompetensi ini dianggap kurang memenuhi untuk mahasiswa kedokteran, sehingga akhirnya metode diseksi digantikan dengan metode proseksi. Apa perbedaannya? Untuk metode proseksi, diseksi dilakukan oleh asisten atau dosen sebelum praktikum dimulai, sehingga mahasiswa ketika masuk ke ruang praktikum langsung mempelajari struktur yang akan dipelajari. Perkembangan selanjutnya, kita menggunakan anatomi model. Saat ini sudah banyak anatomi model yang digunakan, bahkan penggunaannya bisa mencapai tingkat-tingkat yang lebih rendah levelnya, sehingga dari tingkat SD, SMP, SMA sudah beberapa sekolah yang menggunakan anatomi model. Tentu saja ketepatan masing-masing anatomi model akan mempengaruhi bagaimana cara kita mempelajari anatomi. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang, akhirnya anatomi bisa dipelajari juga dengan multimedia. Ada banyak sarana yang bisa kita pergunakan, mulai dari meja diseksi virtual, kemudian teknologi virtual reality, ataupun teknologi-teknologi lainnya. Dalam mempelajari anatomi ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan regional dan pendekatan sistemik. Pendekatan regional seperti yang tampak pada layar, kita mempelajari satu regio secara tuntas. Misalkan pada satu regio kapitis, di situ ada kulit penutupnya, kemudian ada pembuluh darah, ada pembuluh limfatik, ada juga otot dan saraf-saraf yang lewat di situ. Maka kita akan pelajari secara tuntas dalam satu regio. Sedangkan pendekatan yang lain adalah pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik kita pelajari satu sistem dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari sistem skeletal, maka yang dipelajari tidak hanya sesuai gambar yang di sini, toraks, tapi juga tulang-tulang penyusun kranium sampai dengan tulang-tulang penyusun jari kaki. Sehingga ketika mempelajari anatomi dengan pendekatan sistemik, kita pelajari satu sistem
satu komponen dalam satu keseluruhan tubuh manusia, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini contoh medical procedure yang membutuhkan pendekatan secara anatomi. Tampak pada layar, ketika kita menemukan seorang pasien dengan penumpukan darah pada kavum toraksnya, kita akan menusukkan chest drain, kita akan menusukkan selang untuk mengeluarkan darah tersebut. Teknik penusukan drainnya ternyata tertentu. Ketika kita memasukkan selang di antara ruang sela iga atau intercostal space, selang harus dimasukkan tepat di atas iga, tepat di atas kosta. Walaupun sama-sama ruang sela iga, selang tidak dapat ditusukkan di bawah kosta atau di bawah iga. Kenapa demikian? Karena di bawah kosta ada banyak pembuluh darah yang lewat, ada juga saraf yang lewat di situ. Sehingga apabila kita tusukkan tepat di bawah kosta, yang dikhawatirkan akan memperparah perdarahan pada pasien. Contoh variasi normal lainnya, gambar ini saya ambil dari Atlas Netter. Pada satu manusia mungkin bisa didapatkan variasi antar bagian tubuh kanan dan kiri. Dalam satu manusia saja bisa berbeda, apalagi pada individu yang berbeda. Sehingga bisa kita lihat di sini, bentuk gaster atau lambung dari masing-masing orang bisa berbeda. Contoh penggunaan multimedia adalah penggunaan meja diseksi virtual. Seperti yang tampak pada layar, kita menggunakan satu meja, sebetulnya meja tersebut seperti TV layar datar. Ketika kita menyentuhkan tangan, jari kita pada layar sentuh, maka seolah-olah kita sedang melakukan diseksi pada kadaver. Metode lain yang mungkin lebih sederhana, pada situs-situs web di luar, di internet, sudah banyak yang menyediakan sumber-sumber pembelajaran. Hanya saja biasanya pendekatannya dilakukan secara sistemik, bukan regional. Metode pembelajaran seperti ini biasanya juga ada beberapa tingkat, ada yang gratis, ada yang berbayar. Versi yang gratis tentu tidak sama dengan versi berbayarnya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita pelajari dulu tentang posisi anatomi. Kenapa harus tahu posisi anatomi? Karena posisi anatomi ini nanti akan menentukan beberapa istilah-istilah anatomi. Bagaimana posisi anatomi? Posisinya seperti yang tampak pada layar. Sehingga hampir sama seperti pada saat kita sedang berdiri pada saat upacara. Hanya saja kalau diperhatikan, telapak tangan tidak tergenggam, tapi telapak tangan akan terbuka menghadap ke depan. Dengan adanya posisi anatomi seperti ini, kita punya satu kesatuan di seluruh dunia. Siapapun yang menggunakan anatomi akan tahu mana bagian depan, mana bagian belakang, bagian atas, bawah, dan seterusnya. Selain posisi anatomi, kita juga mengenal bidang-bidang anatomi. Bidang ini merupakan bidang imajiner yang digunakan untuk melokalisir suatu struktur. Ada beberapa bidang imajiner yang kita gunakan, bidang koronal, bidang sagital, dan bidang transversal. Seperti yang tampak pada layar, bidang koronal akan membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior atau bagian depan dan belakang. Bidang transversal akan membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah atau bagian superior dan inferior. Sedangkan bagian sagital akan membagi tubuh menjadi dua, bagian kanan dan kiri. Beberapa istilah anatomi biasanya digunakan dengan antonimnya. Saya tuliskan dalam satu garis istilah-istilah atau anatomi yang saling berkebalikan. Sebagai contoh, anterior dan posterior. Anterior berarti depan, posterior berarti belakang. Medial dan lateral berkaitan dengan garis tengah tubuh. Mungkin untuk lebih mudah kita lihat ilustrasinya. Medial dan lateral berkaitan dengan garis tengah tubuh. Struktur yang lebih dekat dengan garis tengah tubuh kita sebut dengan medial, sedangkan struktur yang lebih jauh dari garis tengah tubuh kita sebut dengan lateral. Istilah berikutnya superior dan inferior berkaitan dengan bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Proksimal dan distal orientasinya hampir sama seperti garis tengah tubuh tadi,
Hanya saja yang di sini kita gunakan pangkal tubuh. Bagian yang mendekati pangkal tubuh kita sebut dengan proksimal, sedangkan bagian yang jauh dari pangkal tubuh kita sebut dengan distal. Kranial dan kaudal. Kranial berarti mengarah pada kranium atau kepala, sedangkan kaudal berarti mengarah pada ekor. Jadi bagian yang lebih bawah. Superficial dan profundus orientasinya terhadap permukaan. Bagian yang lebih dekat dengan permukaan kita sebut dengan superficial, sedangkan bagian yang lebih jauh dari permukaan kita sebut dengan profundus. Istilah anatomi yang lain contohnya aksial dan apendikular. Aksial adalah bagian tengah tubuh, aksis tubuh, terdiri atas regiosefalik, cervical, torasik, abdomino, dan pelvis. Sedangkan apendikular adalah yang di luar dari aksial. Dalam hal ini terdiri atas ekstremitas. Kita punya dua ekstremitas, ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Masing-masing ekstremitas nantinya akan terdiri atas pergelangannya serta bagian bebasnya. Seperti yang tampak pada layar, bagian yang terwarnai adalah bagian aksial, sedangkan bagian yang tidak terwarnai, berwarna seperti kulit manusia normal, merupakan bagian apendikular. Bagian berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang fasia. Fasia artinya penutup seluruh tubuh. Nantinya masing-masing regio akan memiliki fasianya sendiri-sendiri dan mungkin akan memiliki nama yang berbeda tergantung regionya. Namun konsepnya, fasia tersusun atas fasia superficial dan fasia profundus. Seperti yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya, superficial artinya dekat dengan permukaan, sedangkan profundus artinya lebih jauh dari permukaan. Fasia superficial berarti langsung didapatkan setelah kita membuka kulit, sedangkan fasia profundus kita dapatkan pada struktur yang lebih dalam lagi. Konsep fasia kira-kira seperti yang nampak pada gambar berikut. Seperti yang kita lihat di sini, setelah kulit kita akan bertemu dengan fasia superficial. Fasia superficial biasanya mengandung struktur-struktur superficial juga. Di situ biasanya ada vena superficial, juga nervus cutaneus. Lemak juga ikut menjadi bagian dari fasia superficial. Di bawah fasia superficial kita akan bertemu dengan fasia profundus. Fasia profundus biasanya akan membungkus masing-masing otot. Dan yang di bawahnya lagi ada fasia subserosa yang kemudian akan menghubungkan antara bagian rangka dengan bagian dalam dari tubuh atau viscera dalam tubuh kita. Sedangkan ruangan-ruangan dalam tubuh kita terbagi menjadi dua bagian besar, cavitas dorsalis dan cavitas ventralis. Cavitas dorsalis artinya letaknya di belakang, sedangkan cavitas ventralis letaknya di depan. Pada cavitas ventralis tersusun lagi menjadi tiga bagian, cavitas thoracis, cavitas abdominopelvis, sementara abdominopelvisnya sendiri bisa dibagi menjadi dua, cavum abdomen dan cavum pelvis. Struktur berikutnya adalah body membran atau membran-membran yang langsung membungkus organ. Organ-organ apa saja yang dibungkus? Seperti yang nampak pada gambar, yang dibungkus adalah jantung atau kor, pembungkusnya kita sebut dengan perikardium. Kemudian pulmo atau paru, pembungkusnya kita sebut dengan pleura, serta peritoneum yang akan membungkus viscera dalam cavum abdomen. Masing-masing body membran ini tersusun atas dua lapisan, lapisan parietal dan lapisan visceral. Lapisan parietal terletak lebih luar, lebih dekat dengan permukaan, sedangkan lapisan visceral akan langsung menempel pada organnya. Kembali pada istilah anatomi, berikutnya yang akan kita pelajari terkait dengan pergerakan. Masih sama konsepnya seperti pada slide sebelumnya. Pada satu baris muncul dua istilah yang saling antagonistik, yang saling berlawanan. Berarti fleksi berkebalikan dengan ekstensi, abduksi berkebalikan dengan adduksi, dan seterusnya. Kita lihat pada contoh di gambar.
Fleksi adalah gerakan memperkecil sudut, sedangkan ekstensi adalah gerakan sebaliknya. Abduksi adalah gerakan menjauhi pangkal tubuh atau garis tengah tubuh, sedangkan adduksi dengan double D adalah gerakan mendekati garis tengah tubuh. Istilah berikutnya, sirkumduksi dan rotasi. Rotasi adalah pergerakan yang memutari satu sumbu, sedangkan sirkumduksi hampir mirip dengan rotasi, hanya saja pergerakan pada sirkumduksi pergerakannya membentuk seperti kerucut, conical shape. Istilah berikutnya, supinasi dan pronasi. Istilah ini berkaitan dengan telapak tangan. Supinasi adalah gerakan seperti pada waktu posisi anatomis, sehingga telapak tangan akan menghadap ke anterior atau ke depan, sedangkan pada posisi sedang terlentang, telapak tangan akan menghadap ke atas. Pronasi adalah gerakan sebaliknya. Pada telapak kaki, istilah supinasi dan pronasi tidak berlaku. Dalam hal ini digantikan oleh inversi dan eversi. Inversi artinya telapak kaki akan menghadap ke bagian dalam atau ke medial, sedangkan eversi telapak kaki akan menghadap ke bagian luar atau ke lateral. Istilah berikutnya masih berkaitan dengan telapak kaki, dorsofleksi dan plantar fleksi. Dorsofleksi adalah gerakan menarik telapak kaki mendekati tungkai bawah, sedangkan plantar fleksi adalah gerakan seperti menginjak rem. Protraksi dan retraksi berkaitan dengan mandibula. Gerakan menggerakkan mandibula atau rahang bawah ke depan kita sebut dengan protraksi, sedangkan retraksi adalah gerakan menarik rahang bawah ke belakang. Ada beberapa istilah-istilah lain di luar ini, nanti bisa dijadikan sumber referensi tersendiri. Ilmu anatomi tidak hanya mempelajari manusia yang sudah dewasa, tapi juga mempelajari perkembangan saat masih dalam kandungan. Ilmu tersebut disebut dengan embriologi. Yang dipelajari ruang lingkupnya adalah perkembangan mulai dari zigot sampai siap untuk dilahirkan, seperti yang nampak pada gambar. Cabang ilmu yang lain adalah antropologi. Antropologi mempelajari variasi normal pada tubuh manusia. Dalam hal ini, variasi normal kemudian akan menghasilkan beberapa ras, beberapa etnis, sehingga penampakan manusia yang ada di Indonesia mungkin akan berbeda dengan manusia yang ada di Eropa atau benua lainnya. Relasi dengan yang lainnya, anatomi karena sebagai ilmu dasar akan berhubungan erat dengan fisiologi. Misalnya, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi tubuh. Jadi setelah kita mempelajari anatominya, struktur organnya seperti apa, kita pelajari fungsinya. Histologi, tadi sudah disebutkan, histologi adalah mikros anatomi. Anatomi yang dipelajari dengan mikroskop. Ilmu bedah tentu sangat berkaitan. Ketika kita melakukan prosedur pada pasien, tentu akan sangat menyulitkan apabila kita tidak menguasai anatominya. Hampir mirip dengan ilmu bedah, yaitu ilmu kebidanan dan kandungan atau obstetri dan ginekologi. Radiologi sangat erat kaitannya dengan anatomi karena kita melakukan pencitraan pada tubuh manusia, kemudian kita berusaha mencocokkan dengan struktur normal yang ada pada tubuh manusia. Kemudian rehab medis, ilmu yang mempelajari sebagian besar terkait dengan muskuloskeletal, salah satu sistem yang juga dipelajari pada anatomi. Demikian kuliah hari ini. Mudah-mudahan sudah bisa disimpulkan bagaimana cara mempelajari anatomi, kemudian apa yang akan dipelajari anatomi, dan kira-kira untuk apa nanti anatomi akan digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.